Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reni Kamalia akan mempresentasikan mengenai hak menolak dan mematuhi hukum. Hak menolak hukum atau civil disobedience menurut John Rawls, pembangkangan sipil yaitu gerakan yang bersifat publik tanpa adanya kekerasan dan berdasarkan hati nurani yang merupakan suatu tindakan politik serta bertentangan dengan hukum karena gerakan ini dimaksudkan untuk mengoreksi hukum dan kebijakan pemerintah. Ciri-ciri dari civil disobedience yaitu yang pertama, sebagai tindakan politik, yang kedua, ditujukan pada penguasa politik, yang ketiga, dengan tuntutan prinsip keadilan yang harus termuat dalam konstitusi, yang keempat, dilakukan secara terbuka, yang kelima, dilakukan tanpa melanggar prinsip keadilan. Sedangkan menurut Luther King, Jr., civil disobedience dilakukan secara langsung dan terbuka, tapi tetap harus dilakukan secara damai atau menjauhi kekerasan dalam gerakan yang dilakukan. Civil disobedience harus memperhatikan beberapa langkah sebelum dilakukan, yaitu yang pertama, mengumpulkan data guna memastikan apakah sudah terjadi sebuah ketidakadilan, yang kedua, melakukan negosiasi, yang ketiga, melakukan pembersihan diri, yang keempat, melangsungkan tindakan. Menurut Laws, civil disobedience dapat dibenarkan dengan syarat adanya beberapa kondisi, yaitu yang pertama, gerakan civil disobedience harus dibatasi pada pelanggaran serius terhadap prinsip keadilan dan kebebasan yang sama bagi semua warga negara. Contohnya, ketika negara mengabaikan hak dasar untuk hidup layak, hak beribadah secara bebas, hak mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang layak, maka hal itulah terjadi ketidakadilan yang menuntut tindakan tegas dari kelompok yang dirugikan untuk mengoreksinya. Yang kedua, civil disobedience dapat dibenarkan jika berbagai upaya yang dilakukan dengan kehendak baik untuk memperbaiki keadaan tidak mendapat respon yang baik dari penguasa. Tuntutan civil disobedience dapat semakin mendesak jika upaya yang lebih keras seperti demonstrasi tidak ditanggapi oleh pemerintah. Yang ketiga, civil disobedience dibenarkan dilakukan oleh kelompok masyarakat sebagai upaya terakhir dalam memperjuangkan mematuhi hukum. Menurut Immanuel Kant, hukum adalah sesuatu yang paling tepat untuk mengamankan hak setiap orang, karena dengan mematuhi hukum, individu dapat mengamankan kepentingannya. Kepatuhan terhadap hukum adalah suatu bentuk tanggung jawab subjek hukum terkait kepentingan bersama. Kepatuhan pada hukum yang dilakukan oleh warga negara adalah sebagai bentuk membalas jasa atau fair share, karena negara telah menyediakan dan menjamin berbagai kemudahan bagi warga negara. Ada 3 teori orang mematuhi hukum menurut Simon. Yang pertama, teori kewajiban moral asosiatif. Kewajiban untuk mematuhi hukum sebagai konsekuensi dari peran sosial, maksudnya kewajiban yang ditimbulkan karena adanya konsekuensi menjadi warga negara yang memiliki peran sebagai subjek hukum. Kewajibannya bersifat wajib. Kedua, teori kewajiban moral transaksional, yakni mendasarkan kewajiban mematuhi hukum pada interaksi dengan sesama warga negara atau dengan negara yang secara moral dianggap penting. Kewajiban ini bersifat volunter, yakni warga negara sudah mendapatkan manfaat dari negara, maka warga negara tersebut berlaku patuh terhadap hukum yang berlaku. Dan yang ketiga, teori kewajiban moral natural, yakni mendasarkan kewajiban mematuhi hukum pada kontrak politik yang secara implisit dilakukan oleh subjek hukum dengan negara. Oleh karena itu, kewajiban moral natural untuk mematuhi hukum adalah konsekuensi moral dari suatu persetujuan bebas subjek hukum. Dengan sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.